Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Selar Sita S, CGP Angkatan 9, Kabupaten Bulukumba. Pada kesempatan ini, saya akan menyampaikan koneksi antar materi pada modul 1.1. Setelah melewati berbagai aktivitas dalam pendidikan guru penggerak untuk modul pertama, dapat kita menarik kesimpulan dari inti pembelajaran bahwa Ki Hajar Dewantara membedakan antara pendidikan dan pengajaran. Pengajaran itu merupakan proses mentransfer ilmu, sedangkan pendidikan mencakup semua aspek tersebut. Pendidikan pada hakikatnya menuntun murid dengan segala kodrat yang dimilikinya agar mencapai keselamatan setinggi-tingginya. Pendidikan memberikan ruang bertumbuh bagi murid agar bisa memuliakan dirinya dan orang lain, dan tentunya adalah buat dari mereka menjadi lebih mandiri. Kemudian yang terakhir, pentingnya memahami budi pekerti yang merupakan keselarasan antara cipta, karsa, dan karya. Apa yang saya percaya tentang murid dan pembelajaran di kelas sebelum mempelajari modul 1.1? Yang pertama adalah pembelajaran itu berpusat pada guru, dan guru merupakan satu-satunya sumber belajar. Dalam hal ini, guru masuk ke kelas untuk menyampaikan seluruh materi pembelajaran dan membuat murid itu harus mempelajari materi tersebut. Yang kedua, utamakan ketuntasan. Di sini kita fokus untuk menyelesaikan materi yang tergolong padat sehingga kurang memperhatikan kualitas pemahaman murid. Kemudian transfer materi, di mana pembelajaran merupakan proses transfer materi dari sumber belajar dalam hal ini guru kepada muridnya. Selanjutnya adalah guru menguasai pembelajaran dalam artian proses pembelajaran sepenuhnya ditentukan oleh guru dan murid hanya perlu memperhatikan guru dan mengerjakan tugas yang diberikan. Kemudian fokus pada aspek kognitif dalam artian pembelajaran itu kita hanya fokus untuk menilai pengetahuan murid tentang materi yang kita sampaikan. Kemudian yang terakhir adalah fokus mencapai KKM atau kriteria ketuntasan minimal, di mana pembelajaran itu dianggap berhasil ketika murid bisa memperoleh nilai minimal KKM-nya dan diharapkan melebihi dari nilai KKM tersebut. Apa yang berubah setelah mempelajari modul 1.1? Yang pertama, perubahan pemikiran, di mana setiap murid memiliki bakat masing-masing dan tugas pendidik adalah menuntun murid untuk menemukan dan mengembangkan potensi tersebut sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Pendidik memfasilitasi murid untuk menentukan cara belajar mereka sesuai dengan karakteristik mereka. Kemudian student-centered learning, di mana murid sebagai subjek pembelajaran yang berhak menentukan sumber belajar dan aktivitas pembelajaran untuk membangun pengetahuan sendiri sehingga akan terbentuk self-regulated learning. Kemudian, murid perlu memahami pentingnya belajar dan mempelajari materi serta manfaatnya bagi diri dan kehidupan. Ketuntasan kurikulum bukan hal utama melainkan upaya untuk membangun minat dan bakat sesuai kodratnya, di mana menuntun murid menjadi manusia yang berbudaya. Penilaian murid mencakup berbagai aspek, diantaranya sikap, psikomotor, spiritual, sosial, serta budaya, dan merupakan suatu kesatuan untuk menentukan keberhasilan belajar yang sejalan dengan P5. Kemudian terdapat perubahan pada perilaku, di mana di kelas saya berupaya untuk selalu menuntun murid agar bisa belajar sesuai dengan minat dan bakatnya. Kemudian menerapkan pembelajaran interaktif yang dapat meningkatkan keterlibatan dan keaktifan murid di kelas. Selanjutnya adalah melaksanakan pembelajaran yang menyenangkan dan memotivasi murid. Kemudian aktif mengamati murid untuk memetakan bakat dan potensi setiap murid tersebut sehingga dapat dituntun sesuai dengan kodratnya. Apa yang dapat segera saya terapkan setelah mempelajari pemikiran Ki Hajar Dewantara? Yang pertama adalah merancang dan melaksanakan pembelajaran inovatif sehingga dapat menjadikan murid lebih aktif, kreatif, dan kolaboratif. Yang kedua, berupaya untuk menjadi pendidik yang dapat menuntun dan memperhatikan kodrat murid dalam mengajar. Yang ketiga, mengutamakan budi pekerti di atas yang lain. Yang keempat, menerapkan merdeka belajar yang sejalan dengan pembelajaran abad 21 dan tentunya sesuai dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara. Yang terakhir adalah menjalin komunikasi yang lebih baik dengan murid. Pada akhirnya, murid bagaikan kertas putih yang penuh dengan tulisan yang samar-samar. Pendidik bertugas menebalkan tulisan tersebut dalam artian menuntun mereka menemukan potensi yang baik dan menyamarkan hal-hal yang tidak baik. Demikian yang dapat saya sampaikan pada kegiatan ini. Semoga video ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.